Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurse Ranu di channel Ranu GS pastinya. Jadi beberapa hari yang lalu itu tersiar kabar ya bahwa komedian Tukul Arwana itu mengalami perdarahan otak dan hingga kini masih dirawat di sebuah rumah sakit nasional pusat otak gitu ya. Nah, sebetulnya penyakit perdarahan otak itu apa sih guys? Apakah penyakit ini berbahaya? Nah, di video kali ini nanti saya akan bahas semuanya tentang perdarahan otak. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Dan buat kalian jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @ranu_geris. Buat kalian yang mau request tentang informasi penyakit atau informasi kesehatan lainnya yang nanti akan saya bahas di channel Ranu GS, kalian bisa DM di akun Instagram saya tersebut. Oke guys, langsung saja kita mulai videonya. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita intro dulu ya. Oke, jadi perdarahan otak itu merupakan perdarahan yang terjadi di jaringan otak. Kondisi ini terjadi akibat pecahnya pembuluh darah arteri di otak, sehingga menyebabkan perdarahan lokal di jaringan sekitarnya dan juga kematian sel-sel otak. Nah, menurut letaknya, jenis perdarahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama merupakan perdarahan yang terletak antara tulang tengkorak dan jaringan otak. Jadi perdarahannya itu bisa terjadi di atas selaput otak dan juga bisa di bawahnya selaput otak. Jadi otak itu kan dilindungi oleh selaput yang namanya selaput otak. Nah, itu perdarahannya bisa di atasnya, bisa juga di bawahnya gitu. Nah, biasanya penyebab dari perdarahan ini adalah aneurisme atau pembengkakan pada pembuluh darah di otak. Kemudian juga bisa terjadi karena cedera kepala atau benturan kepala itu ya, bisa karena kecelakaan gitu misalnya. Kemudian yang kedua adalah perdarahan otak yang terjadi di jaringan otak itu sendiri. Nah, perdarahan ini biasanya dapat menyebabkan membengkaknya dari jaringan otak itu sendiri. Lalu apa penyebab dari perdarahan otak? Penyebab perdarahan otak itu bisa disebabkan satu, karena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, tekanan darah yang tinggi ini bisa menyebabkan pembuluh darah kan arteriosklerosis atau menyempit, tapi tekanannya tinggi, sehingga bayangkan aja selang yang sempit tapi tekanan airnya itu tinggi, sehingga lama-kelamaan kan si selangnya ini akan timbul seperti bisul, seperti membengkak gitu ya. Nah, kemudian dinding pembuluh darahnya itu kan tipis. Nah, lama-lama dia akan pecah, piar gitu. Nah, itu akan terjadi perdarahan otak. Nah, pembengkakan dari pembuluh darah ini dinamakan biasanya aneurisme otak. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena cedera kepala, jelas ya. Misalkan ada benturan di kepala, misalkan dari kecelakaan lalu lintas gitu ya. Ada benturan di kepala, kemudian di situ terjadi perdarahan. Nah, itu kan bisa terjadi perdarahan otak. Kemudian ada kelainan daripada pembuluh darah. Nah, kelainan dari pembuluh darah ini biasanya terjadi saat lahir ya. Nah, biasanya kondisi dinding pembuluh darah ini lemah sehingga dapat menyebabkan rentan terjadinya perdarahan di otak. Nah, kondisi ini biasanya bisa disebut sebagai malformasi dari arteri vena. Nah, kemudian juga ada karena gangguan pembekuan darah. Kondisi seperti ini biasanya terjadi ketika trombositnya berkurang ya, bisa karena penyakit seperti hemofilia gitu ya. Kemudian juga pengaruh dari obat-obatan pengencer darah. Nah, itu menyebabkan gangguan daripada pembekuan darah sehingga pembuluh darah di otak mudah pecah. Kemudian juga ada aneurisme. Nah, aneurisme seperti yang sudah saya bilang tadi, biasanya awalnya dari hipertensi yang tekanannya tinggi, kemudian pembuluh darahnya menjadi bengkak, jadi kayak bisul, tipis, menipis, lalu bisa pecah. Nah, kemudian juga
Yang selanjutnya adalah faktor dari penyebab perdarahan ini adalah tumor. Nah, tumor ini kan dapat menekan pembuluh darah. Nah, lama-lama karena terhimpit oleh tumor, pembuluh darah di otak itu bisa terjadi perdarahan atau pecah. Oke, sekarang kita masuk ke gejala. Gejala dari perdarahan otak itu apa saja sih? Yang pertama yang dirasakan tentu adalah pusing dan nyeri kepala yang sangat hebat. Jadi sakit kepalanya itu tak tertahankan gitu ya, sampai sakit sekali. Kemudian yang mungkin bisa timbul adalah mual dan muntah. Dan kemudian bisa juga timbul gangguan daripada penglihatan sampai akhirnya nanti bisa menimbulkan penurunan kesadaran. Nah, gejala dari perdarahan otak ini juga bisa menentukan di mana letak atau lokasi terjadinya perdarahan otak. Karena di mana lokasinya tersebut itu kan dapat mengganggu kerja saraf yang di situ. Misalnya, jika perdarahannya terjadi di area depan gitu ya, itu bisa terjadi linglung atau kebingungan atau disorientasi gitu ya. Jadi bingung ini di mana gitu. Kemudian juga bisa mengganggu kinerja kognitif ya, seperti kesulitan untuk menghitung, kesulitan untuk membaca gitu ya. Kemudian jika kerusakan terjadi pada area otak sebelah kanan gitu ya. Nah, otak sebelah kanan ini biasanya akan mengganggu anggota gerak atau anggota gerak yang di sebelah kiri itu mengalami kelumpuhan. Dan sebaliknya, apabila menyerang pada otak bagian kiri, itu akan menyebabkan anggota gerak sebelah kanan itu mengalami kelumpuhan. Nah, kerusakan pada otak kanan ataupun kiri ini juga bisa menyebabkan seseorang kesulitan untuk bicara atau pelo gitu ya. Nah, kemudian jika perdarahannya itu terletak di otak bagian belakang gitu ya. Nah, ini akan terjadi penglihatan ini berkurang atau penglihatan jadi kabur atau rabun gitu ya. Bisa juga terjadi bayang-bayang hitam gitu ya. Nah, kemudian jika di bawahnya lagi, jika ada di bagian belakang otak lagi yang di bawahnya atau di bagian otak kecil, itu bisa menyebabkan gangguan keseimbangan seperti vertigo, tapi vertigonya itu vertigo yang sangat berat sekali, sangat muter sehingga bisa menyebabkan orang itu terjatuh. Dan apabila sudah mencapai batang otak, itu biasanya terjadi gangguan ritme jantung dan gangguan pernafasan. Nah, gangguan pernafasan ini biasanya hitungannya dalam menit ya, dalam menit saja misalkan terjadi gangguan pernafasan itu juga langsung dapat menyebabkan henti nafas. Lalu apakah perdarahan otak ini bisa disembuhkan? Nah, kesembuhan ini tergantung dari seberapa cepat penanganannya. Jadi ketika ada timbul gejala-gejala yang sudah saya sebutkan di atas, itu jika langsung dibawa ke rumah sakit itu setidaknya kesempatan untuk sembuh atau meminimalisir daripada kerusakan saraf itu bisa cepat ditangani. Nah, kondisi yang terjadi seperti di komedian Tukul Arwana itu sebetulnya sudah tepat ya. Ya, keluarga langsung membawanya ke rumah sakit. Nah, itu semoga nantinya komedian Tukul Arwana ini bisa cepat tertangani dan kerusakan saraf yang terjadi tidak terlalu parah gitu ya. Nah, biasanya setelah sampai rumah sakit, dokter ini jika benar ada tanda-tanda gejala perdarahan otak, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti MRI dan CT scan. Nah, apabila sudah dilihat dari MRI dan CT scan itu kan sudah tahu letak perdarahannya di mana sehingga dapat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Bisa melalui tindakan non operatif maupun tindakan operatif atau tindakan pembedahan. Nah, bagaimana untuk mencegah terjadinya perdarahan otak gitu ya. Nah, mencegah terjadinya perdarahan otak ini tentunya juga harus mewaspadai penyakit-penyakit yang mungkin bisa timbul gitu ya. Penyakit seperti hipertensi misalkan. Nah,
ketika seorang sudah menderita penyakit hipertensi, maka tensinya ini harus dikontrol. Artinya harus sering memeriksa diri ke dokter, meminum obat yang diberikan oleh dokter, dan juga diet dengan rendah garam. Nah, atau bagi penderita tumor gitu ya, yang memiliki keluarga dulu punya riwayat tumor gitu ya, bisa deteksi dini ya, misalkan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali itu bisa memeriksa diri barangkali ada sel tumor di dalam otak gitu ya. Jadi bisa dicegah dengan cara-cara seperti itu. Misalnya sudah hipertensi atau ada riwayat tumor, bisa dicegah dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu dia penjelasan mengenai perdarahan otak. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share, bagikan di sosial media kalian. Dan jika kalian ingin berkomentar, ingin bertanya, ingin mengkritisi video ini, silahkan coret-coret saja di kolom komentar atau bisa DM di akun Instagram @ranu_geris. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Nusranu, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.